Halo semuanya, selamat siang, malam, dan sore. Jadi kali ini kita bakal belajar atau nyobain view lagi. Coba kita buka di whiteboard. Nah ini saya udah buka ya, vue.js.org-nya. Tapi sebelum itu kita coba pergi dulu ke whiteboard saya. Kita bakal ngebahas sesuatu yang sangat penting dan pasti dipakai banget di dalam dunia per-viewan. Bentar dulu, ada trouble nih kayaknya nih. Mantap. Kita coba tambahin whiteboardnya. 3, 2, 1. Oke. Nah, di sini sebelumnya kita udah bikin, misalnya ada satu komponen nih. Nama komponennya apa gitu ya? Namanya komponen A gitu. Komponen A. Lalu di sini ada lagi yang namanya komponen B. Komponen B. Komponen. Nah, di sebelumnya saya udah bahas di dalam video tentang interaksi antara komponen. Nah, di situ kita menggunakan yang namanya props. Jadi anggaplah si komponen A ini dia punya children komponen yaitu B. Ya tinggal props ya, pakai props, using props, pakai props. Jadi kita ngepassing data dari komponen A pakai props ke komponen B. Terus kalau kita pengen ngelakuin aksi ke komponen A, tinggal kita ngelakuin yang namanya emit. Dari sini ke sini kita ngelakuin emit, aksi. Emit, aksi. Nah, ini sebetulnya jalan banget dan bagus, berjalan dengan baik dan work. Namun masalahnya akan jadi rumit ketika komponennya lebih dari 2 yang akan berjalan. Contoh, ada lagi komponen C. Komponen C. Yang mana komponen C ini datanya juga dari komponen A. Tapi komponen C ini itu dia berada di komponen B. Maka otomatis kita harus ngepassing juga datanya dari komponen si B ke komponen si C. Ini. Jadi dari A kita passing ke B, B ke C. Emang gak bisa bang dari A ke C? Gak bisa, karena kan komponen si C ini adanya di B. Terus kalau misalnya nambah lagi nih, ada lagi komponen yang lain. Komponen si B ini ada lagi cabangnya. Misalnya di sini ada komponen yang namanya komponen D. Sorry banget nih ya, suara gue kayak belibet. Komponen D. Nah di sini kalau kita pakai komponen si D, dia akan masalah adalah ketika kita ngepassing data ke komponen B, lalu di D ini D1 level, artinya kita juga harus melakukan passing data dari komponen A ke komponen D di sini. Nah ini akan jadi masalah lagi kalau nambah lagi, misalnya nambah lagi komponen yang namanya komponen E gitu ya. Nah ini akan jadi ribet lagi. Komponen E. Yang mana yang komponen E ini ketika ada perubahan kita mau berpengaruh kepada komponen si C. Padahal kita nggak ada kaitannya nih. Karena si komponen D ini adanya di komponen A, E juga ada di A. Tapi kita mau perubahan apapun di komponen E akan berefek pada komponen C. Yang mana komponen C ini adanya di komponen B. Nah ini akan jadi masalah ketika kita menggunakan props. Jadi susah untuk manage ini. Nah untungnya gimana kalau kita ada solusinya, yaitu gini. Semua ini data-datanya yang kita perlukan jangan ditaruh di props, tapi kita taruh di dalam satu sistem sendiri di sini misalnya. Nah ini. Jadi semuanya data-data ini jangan refer langsung. Ya kan? Tinggal gini aja. Saya hapus-hapusin ya kan misalnya. Saya hapus-hapusin, dia saya taruh di sini. Jadi semuanya komponen A ini akan taruh di sini.
Komponen B kalau mau ambil komponen A tadi datanya ya tinggal ambil ke sini gitu ya. Begitu juga dengan komponen C, ambil dari sini. Komponen D juga refernya ke sini. Komponen E juga refernya ke sini. Jadi kalau misalnya tadi kasusnya adalah kita pengen ngelakuin perubahan di E, tapi komponen C harus berubah, berefek pada komponen E, maka ini akan terjadi. Kenapa? Karena kita akan merefer satu data yang sama, state yang sama. Jadi kalau di sini ada state yang namanya nama gitu, namanya adalah cellRen. Lalu kita menampilkan data itu di komponen A, di komponen B, komponen C, komponen D, dan komponen E ini melakukan input misalnya perubahan, komponen melakukan perubahan. Maka nantinya komponen C akan terpengaruh juga dengan nama perubahan nama ini. Oke, sip, mantap. Jadi sekarang kita coba berjalan di dalam ranah codingnya. Jadi kita tinggal copy aja di sini npm init view latest-nya. Tinggal kita jalankan di terminal masing-masing. View init apa namanya? Nah, jangan gitu, copy aja. Namanya gini, npm init view latest gitu. Nah, ini copy paste di sini. Taruh di sini, enter aja. Lalu nanti akan tampil project name-nya maunya apa. Misalnya belajar stat. TypeScript-nya saya nggak pakai, JS nggak pakai. Nah di sini view router juga belum kita pakai. Nah di bagian sini di add pinya for state management kita akan pakai yes. Jadi di sini untuk solve ini sebetulnya ada mekanismenya kayak reaktif ini ya state ada di view 3 itu udah ada. Cuman biar lebih safe dan juga gampang manage-nya, kita bisa pakai yang namanya state management punyanya pinnya gitu. Saya juga lupa caranya menyebutnya apa, kita nyebutnya pinnya. Yes, no, saya nggak pakai unit testing. Untuk sekarang nggak pakai unit testing dulu ya. Sebetulnya nggak bagus kalau kita bikin code tapi nggak di testing, tapi ya untuk pelajaran sekarang aja ya. Sebetulnya ini tuh ada banyak state management yang kalau kita di view 2 kita biasanya pakai view X ya, view X gitu. Nah ini sekarang masih pakai juga sebetulnya view X, cuman dia officialnya statementnya view itu udah berubah dari view X berubah ke pinnya sekarang. Jadi view X ini apa ya? Nah nih. Jadi sebetulnya akan sama nantinya. Tapi kalau secara officialnya ya view ini sekarang pakainya pinnya. Udah nggak pakai lagi ya yang namanya view X ini. Oke. Karena saya pikir juga view X itu terlalu terlalu banyak birokrasinya soal ini getter, setter, mutation, action. Jadi lebih mudah nanti pakai pinnya. Oke, sekarang tinggal kita coba pindah ke direktorinya belajar stat npm install. Kita tungguin aja sampai selesai. Jadi kali ini gua nggak pakai ini nggak pakai melakukan kecurangan instalasi. Jadi ini bener-bener real. Internetku yang lemot. Jadi ini akan berjalan dengan lama banget itu pasti. Tapi kita tungguin aja, semoga ini bisa di skip. Karena sebetulnya gue malas banget buat ngedit video. Tapi semoga aja gak lama ya. Ayo dong, lama dong. Aduh. Tapi untuk kita biar gak bosen, kita coba masukkan dulu ke dalam VS Code. Nah ini VS Code nya sudah saya rubah timnya jadi warna hitam gelap. Oke, saya coba pindahkan ke dalam directory saya, development, playground, dan ke view. Belajar stat. Oke, di sini aja. Kita coba buka. Oke. Oke, saya gedein dulu. Ini cukup. Nah, segini cukup kayaknya ya. Semoga aja cukup. Kalau nggak cukup parah banget. Kayaknya di HP cukup besar ya. Cuman di sini di screen saya tuh gede banget ini, mata saya tuh kayak wah apaan nih, huruf dia gede banget dan warnanya hitam lagi dark gitu. Saya udah nggak pernah pakai dark ya. Saya pakai warna
putih kesukaan saya. Oke, ini udah jalan. Dia bilang ada yang deprecated, tapi itu bukan urusan kita. Kita cuman install aja. Oke, harusnya kalau buka di sini kita coba jalanin terminalnya di sini aja ya, biar kita nggak buka-buka di sini. Oke, sepakat. Tinggal kita coba jalan aja npm run dev. Tes, nah kebukalah port ini. Port yang jelasnya 517 XX tergantung dengan port yang kepake ya. Jadi kalau misalnya nambah portnya ada yang ganti, ada yang dipakai, jadi dia akan nambah jadi 74, 75, 76. Oke, ini adalah Vue T dan plus Vue 3. Jadi ini adalah official halamannya. Teman-teman udah pasti pas install dapat ini ya. Jadi selamat, Anda sudah install Vue.js. Udah selesai videonya. Enggak. belum sampai. Oke, jadi ini kita hapus dulu aja. Wah, sayang banget ya, coding ada banyak-banyak tapi kita hapus gitu. Tidak menghargai banget. Oke, nggak apa-apa lah. Kita coba aja, kita hapus. Kita balik sini, ya kosong lagi dong. Nggak apa-apa, kosongin aja. Nah di sini misal kita punya komponen, jadi kita udah pernah bahas soal komponen ya. Jadi kita bikin aja komponen namanya adalah, udah taruh di sini aja ya. Ini kita hapusin dulu nih, nggak guna. Ini juga lah, kita hapusin biar kosong, biar kayak master ya kan. Master tuh kan gitu ya, kosongin semua. Kita sudah di luar kepala codingan kita nih. Oke, di sini kita misalnya ada yang namanya apa ya? Apa nih? Header kali lah. Biarin lah gini. Header, terus ada div. Saya sebetulnya pengennya install Tailwind di sini, terus di tampilannya tuh biar nggak monoton gitu. Cuman jadi ribet nanti buat installnya teman-teman. Jadi kayak apa nih? Nggak jelas bang. Tapi apa lah, kita pakai styling aja lah. Styling CSS HTML biasa. Misalnya kita pakai BG apa ya? BG green dah nama kelasnya. Terus kita kasih CSS BG color. Ini udah terdoktrin dark shine. Terus colornya kita coba ganti, misalnya jadi white smoke lebih ini ya. Headernya adalah Selren. Kita coba kasih kelas namanya BG green. Oke. Lalu header ini kita akan masukkan ke dalam app-nya. Caranya tinggal header. Gini? Enggak gini ya. Jadi kita import dulu di dalam script. Kita coba setup. Oke, kita nggak pakai TypeScript ya. Oke, gini aja. Terus kita coba import header app. Kenapa saya pakai app header atau header app? Supaya nggak bentrok dengan header yang punyanya HTML ya. Jangan sampai dia ternyata bingung pakai yang mana nih. Nah ini kita jelas ya, pakai yang custom punyanya kita. Tinggal app header. Oke, coba kita lihat. Wah, Selren udah ada ya, Selren nih. Kok di tengah bang? Ya di tengah lah. Kenapa ya? Karena kita udah punya HTML kita nih. Ini. Nah kalau dihapus, bentar, kok backgroundnya nggak ada ya? BG. Oh. Nah gini, mantap ya. Saya nggak tahu ini buat apa. Oke. Jadi cara mainnya sangat sederhana aja. Kita mau ada beberapa komponen. Tadi udah ada header. Coba sekarang lagi ada yang namanya sidebar mungkin. Menarik ya, ada sidebar. Tapi kayaknya nggak perlu, kita buat lagi deh komponen yang lain. Misalnya nama komponennya adalah card.view atau apalah ya komponennya ya. Yang seru apa nih? Yang ini dah, nama komponennya general aja. Di sini aja dah. Komponennya yang namanya adalah product.view template. Biar ada sedikit maknanya, kita coba pakai div table aja. Terus kita coba kelas aja dah. tr, kita coba tr, head aja dah, head dulu, head.
tr. Supaya apa? Supaya kita ada header ya. Nanti kalau sebetulnya teman-teman akan merasakan manfaat dari head ini ketika teman-teman udah berinteraksi dengan print, dengan SEO atau segala macam. TH aja, misalnya ada nomor, ada TH juga, ada nama. TH berapa bang? TH 11, saya udah TH 11. Nama, lalu ada apa ya namanya ya? Menarik nih. Nilai ya. Kita pakai yang klasik. Kok produk nilai sih? Jangan kita ganti. Namanya jadi apa nih? Jadi ujian gimana? Ujian aja ya. Hasil ujian. Hasil ujian. Nah, gimana? Seru kan? Nah, di sini saya coba taruh di sini misalnya saya import dulu aja, import yang namanya hasil ujian. From hasil ujian. Nah, kenapa saya taruh di sini? Biar saya nggak harus masuk ke directory ya. Biar nggak males sayanya. Biar saya malas. Hasil ujian. Oke. Ini boleh nggak sih bang nggak pakai kayak gini gitu? Tinggal pakai hasil ujian gitu. Bisa nggak? Bisa. Nah, sama kan? Tapi saya lebih kayak gini. Biar dibilang nih HTML gitu. Oke, dan nomor, nama, nilai saya coba taruhin aja datanya. T-body, TR, ada nomor 1, TR, lalu ada namanya adalah Seren. Ada TR juga yang namanya Senandika. Gini. Lah, salah dong. Gini. Nah, sebentar. Ini kayaknya salah ya. Salah loh. Ternyata dari tadi tuh saya salah ya. Saya sedang mengajarkan hal-hal sesat kepada kalian semua. sorry. Ini saya kurang fokus nih kayaknya ya. TD 1 Nih intelisennya gimana sih? TD saya udah nggak pakai VS Code sebetulnya. Saya udah pakai JetBrains. Jadi saya termasuk penyembah JetBrains. Oke, coba saya hapus. Nah ini, nah seperti ini. Oke, biar seperti ala-ala website. Nilai ujian SMK Negeri Nusantara 223678955. Bagus. Oke. Nah, di sini kita nggak ada data-data yang memang bisa berubah sekarang ya. Tapi oke. Sekarang kita mau bikin statnya taruh di mana? Di sini, di store. Jadi secara default kalau teman-teman buka di sini tuh ada yang namanya pinnya. Nah, pinnya ini sudah kita register. Kalau tadi sudah otomatis ya. Tapi kalau manual tinggal install aja namanya dependensinya pinnya. Terus tinggal ini di app.use.create pinnya ini. Function ini dipanggil ya. Udah. Akan berjalan otomatis. Jadi tinggal buat aja di sini store-nya apa, bebas teman-teman maunya kayak gimana, asalkan deskriptif. Jangan sampai ini apa nih, buat apa fungsi store-nya gitu. Ini buat apaan nih? Nanti teman-teman bingung sendiri. Malahan kalau teman-teman jadi senior nantinya, juniornya akan bingung, apaan nih? Atau kalau misalnya teman-teman masih junior, seniornya malah bingung dia. Pengen nge-solve problem teman-teman tapi dia malah bingung jadinya. Nge-solve-nya gimana? Karena tidak jelas gitu. Nilai.js gimana? Deskriptif? Nilai apa? Gak apa-apa, kita anggap aja deskriptif ya. Tinggal kita ekspor cons. Nah, ini ES6 ya, biasa. Nah, di sini nama consnya biasanya kita akan memberikan dia nama pertama pakai prefix yang namanya use. Lalu nama store-nya, nilai. Habis itu diakhiri dengan kata store. Udah. Apakah harus kayak gini? Enggak. Cuman ini naming conversion aja. Tinggal kita pakai yang namanya define store. No, dari VIN-nya kan. Set. Oke, langsung auto import dari VIN-nya. Lalu di sini ada ID-nya. ID-nya bebas aja. Nilai. Ini biasanya untuk debugging store ya. Di view. Habis itu udah.
tinggal kita kasih dia kayak gini, sebuah function yang mengembalikan objek. Nah, disinilah kita bisa buat store manajemen kita. Misalnya di sini kita pengen bikin data nilai ya, jadi tinggal kita coba bikin cons aja nilai gitu. Kita buat ref. Nah, ini sama pakai view ya, punya view. Lalu saya buat nilainya adalah gini. Yaitu yang pertama, saya perlu nama. Misalnya salary. Terus saya perlu yang namanya nilai. Nah, itu 80. Terus data yang kedua juga saya perlu lagi, saya koma aja. Namanya misalnya Senandika. Nilainya adalah 75. Oke, setelah itu tinggal kita apakan? Kita tinggal ekspor aja ke sini. Supaya bisa kita pakai. Jadi di dalam hasil ujian.view kita udah tinggal pakai aja yang tadi, script, setup, lang, nggak usah. Ingat ya, kenapa kita pakai setup? Karena saya lebih suka daripada kita harus pakai export default gitu ya. Saya lebih suka ini, lebih simple. Terus kita tinggal lakuin aja importnya, import ke use nilai store. Dari mana? Dari stores nilai. Udah. Tinggal kita pakai di sini. V4 ini sama seperti looping yang pada data pada umumnya. Kok pada data pada umumnya? Data pada umumnya. Jadi misalnya nilai in use nilai store, enggak gini. Cara mainnya gak gini ya. Use nilai store, terus kita pakai terus nilai gini. Enggak gini. Jadi pertama kita harus panggil dulu di sini. Misalnya kita definisikan yaitu nilai store. Terus use nilai store, udah. Kita execute dulu di sini. Setelah itu baru bisa kita pakai. Nah, kayak gini. Jadi kalau kita buka di sini, nah nilainya harusnya sudah ada 2. Tinggal kita ubah aja di sini. Tapi di sini coba kita tambahin indeks ya. Ini udah pernah saya bahas di soal view basic ya. Indeks +1. Terus di sini saya coba tambahkan yang namanya nilai.name. Nilai dot apa di sini? Nilai.js. Nilai.nilai. Nilai.nilai. Oke. Name, kok name salah ya? Harusnya bukan name ya. Nama ya. Ya udahlah, kita ikutin aja. Padahal harusnya bahasa Inggris semua ya. Enggak apa-apa. Oke, ada 1 Celeron, 2 Senandika. Oke, sip. Mantap. Berarti secara default dari sini sistem ini kita udah menggunakan sistem kayak gini. Jadi anggaplah sekarang kita bermain di komponen B. Kita sudah bermain di dalam store ini. Jadi kita menggunakan data dari store, yaitu ini, ke dalam hasil ujian ini. Oke. Nah, sekarang manipulasinya gimana tuh? Oke, kita manipulasi jangan di sini. Tadi kan kita pengen mainnya di tempat lain ya. Kalau di sini mah ngapain kalau kita pakai store? Kalau kita manipulasi juga di sini. Tapi kita buat di tempat lain, yaitu misalnya input nilai.view. Salah dong. Saya hapus lagi di sini. Ini kayaknya gue nggak serius banget bikin ini dah. Sorry ya. Tapi ini semoga bermanfaat. Meskipun banyak toksiknya ya. Input nilai.view. Oke. Nah, kayak gini. Misal kita punya nilai, jangan langsung gini, nggak apa-apa. Placeholder, masukkan nama. Menarik. Input tipe number. Placeholder, masukkan nilai. Oke, bentar. Oke, ini biar intelisennya enggak ini, saya tutup. BR. Yang ketiga, saya akan melakukan yang namanya button. Menarik. Misalnya simpan. Oke. Saya kasih form.
Ini sebetulnya udah saya masukin juga ya di dalam soal view basic. So bagaimana caranya kita melakukan aksi terhadap form. Oke, sekarang kita coba masukkan input nilai ini ke dalam app.view. Jadi di sini import hasil, bukan input nilai, kita masukkan ke dalam sini, input nilai. Nah, sekarang kita lihat ada masukan nama, nilai, simpan. Nah, sekarang bermainnya di misalnya komponen yang lain. Oke, sekarang kita bermain di komponen lain, yaitu input nilai. Yang mana komponen input nilai ini akan berefek kepada hasil ujian meskipun kita nggak melakukan apa yang namanya ya props, karena nggak mungkin banget. Kenapa nggak mungkin? Kalau dilihat di sini kita berada di dalam satu level yang sama, kecuali hasil ujian ini berada di dalam input nilai, baru kita bisa ngepassing props. Ini nggak bisa, ini harus cara lain, atau mungkin kita bisa pakai cara ribetnya, pakai cara emit terus perubahan di sini akan berefek pada di sini. Nah, itu enggak kita lakukan, kita pakai manajemen. Nah, di dalam input nilai kita akan melakukan suatu aksi. Oh iya, kita pakainya ini ya, composition API. Jadi kalau yang masih awal-awal atau yang masih pakai option, kita nggak pakai option di sini ya, kita pakai composition. Oke, sip, mantap. Nah, di sini saya mau buat satu data, yaitu yang namanya form data. Ref gitu. Ref ini dari view. Nah, ini apa aja value-nya dari ini, yaitu pertama nama, yang kedua adalah nilai. Lalu di sini saya taruh vModel, yaitu form data titik nama. Yang kedua ada vModel form data titik nilai. Setelah itu kita akan membuat suatu aksi di sini. Jadi ketika diklik tes, kita mau menyimpan ke dalam sini, yang mana ini adanya di komponen hasil ujian. Hasil ujian ini kita ambil dari store, maka kita akan taruh di store. Oke, sip. Jadi kita buat sebuah aksi yang namanya on submit form. Nah, gini. Ini akan di-trigger ketika di sini kita submit.prevent ini. Kenapa saya pakai prevent? Supaya dia nggak melakukan aksi defaultnya dia, yaitu akan melakukan pergi ke dalam action gini. Nah, ini kita nggak mau ke sana. Oke. Ini saya pakai tipenya adalah submit. Jadi kalau saya taruh alert di sini, oke, gitu. Saya coba balik ke sini, saya coba klik simpan. Nah, muncul oke, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, oke, data ini apakah data ini sudah tersimpan? Pertanyaan menarik. Coba ya kita console log from data titik value. Ingat ya, kita pakai value ya. Di video sebelumnya kita udah pernah coba. Kita coba inspect, kita coba lihat console. Saya coba besarkan. Oke. Saya coba kecilkan di sini. Nah, sekarang kalau kita coba masukkan namanya adalah Yohana 77, saya coba simpan. Nah, muncul ya Yohana nilainya 77. Lalu kalau namanya adalah Jidan 88, saya coba simpan. Namanya Jidan 88. Oke, sudah dapat datanya. Sekarang kita tinggal masukkan data ini ke dalam store. Caranya gampang banget. Oke, gue sedang mendoktrin kalian semua kalau itu gampang. Tinggal kita lakukan yang sama, use nilai store, yaitu dari store nilai, kita inisialisasi cons nilai store, use nilai store. Apakah harus nilai store?
Enggak. Ini bebas aja. Cuman saya biar gampang saya pakai nilai store. Tinggal kita masukkan aja ke sini. Dot nilai. Dot apa? Push form data. Dot value. Ya udah. Aman nggak? Coba kita coba gitu ya. Misalnya namanya adalah Yusuf. Nilainya adalah 67. Kita coba simpan. Nah, masuk. Kita coba lagi, namanya Erika. Tapi kalau kita lihat, nah, dia lagi. Nah, yang berubah jadi banyak nih. Kita lagi. Nah, kenapa bisa kayak gini? Karena kita mengirim reference ke sini, nilai ini. Jadi ketika kita melakukan perubahan di sini, itu akan merefer ke sini. Nah, dari ini akan merefer ke sini. Seharusnya jangan kayak gini. Kita bisa pakai titik-titik. Jadi gini. Nah, ini. Titik. Add. Kita coba simpan. Kita balik lagi ke sini. Ini misalnya namanya 90, nomornya. Terus kita ganti. Nah, nggak berubah ya. Nah, sehingga sekarang kita sudah tidak merefer lagi ke objek yang sama. Nah, jadi sekarang kita sudah bisa memanipulasi yang tadi. Kita input datanya di input nilai, komponen input nilai, tapi juga berefek kepada hasil ujian. Karena kita pakai satu state yang sama. Sekarang kita bisa lakukannya. Simpan. Begitu sebaliknya, kalau saya coba klik di sini, lalu saya buat sebuah aksi sehingga di sini ada sebuah store yang menyimpan ini, kalau kita simpan kita tambah ke sini, itu kita bisa lakukan. Misal di sini saya coba buat yang namanya di nilai, saya bisa hapus dulu aja di sini. Datanya biar kosong. Saya kalau coba isi, simpan, nah muncul di sini. Nah, kalau saya coba buat aksi di sini, kalau misalnya ini ada tombol edit misalnya, atau tombol edit atau tombol hapus gitu ya. Coba saya buat di hasil ujian, saya coba buat di sini satu kolom yang namanya aksi. Bentar, ini saya coba kasih border 1. Nah, biar ada bordernya ya. Sebetulnya saya juga nggak suka, cuman nggak apa-apa biar kita nggak terlalu kaku ya. Emang kaku sih sebetulnya. Oke, kita coba buat misalnya namanya Senandika, nilainya 78. Saya pengen di sini ada tombol, yaitu tombol yang namanya edit. Nah, di sini. Jadi kita pengen buat satu lagi, misalnya form ref ini. Form data. Nah, kita bisa melakukan ini. Jadi form data ini kita akan pakai di sini. Nah, apakah akan bisa berefek? Sekarang kita coba. Masukkan nama Helios. Nilainya 78. Coba simpan. Nah, masuk. Cuman dia nggak ada datanya. Coba kalau kita hapus. Nah, sekarang kita simpan. Nah, sekarang baru ada. Karena ketika dia keluar dari store ini, dia sudah nggak perlu pakai titik value. Karena seperti ini jadinya di template ini. Oke, sip mantap. Nah, tadi kita menjanjikan ada tombol yang namanya tombol edit di sini. Jadi kita coba buat dulu di hasil ujian ini tombol yang namanya tombol edit. Button edit. Oke. Nah, saya mau ketika ini diklik masuk ke dalam form ini, form yang ini. Caranya gampang, kita bikin aja di sini sebuah
function on click edit. Kita masukkan aja indeksnya. Indeks berapa yang mau diedit, ya kan? Coba tinggal kita console log index. Nah, sekarang kalau kita coba bikin aksi di sini, klik gitu, kita panggil ini lalu index. Apa yang terjadi? Nah, ini biar kita nggak capek-capek lagi, coba kita buat dulu aja ya, sorry ya. Kita buat dulu aja di sini nama Senandika. Sepertinya saya mulai lelah untuk menaruh data-data ini ya, initializes Febrian. Nilainya adalah 77. Oke. Kalau kita diklik, muncul indeks ke 0, indeks ke 1, 0, 1, 0, 1. Oke, ketika diklik, kita pengen masukkan ke dalam yang namanya form data. Nah, di sini tinggal coba kita push nilai store titik form data akan diisi oleh nilai store titik nilai indeks. Oke, sekarang kita coba klik, kita coba klik di sini. Nah, masuk ya. Nah, masuk. Sebetulnya caranya nggak seperti ini, cuman saya mau menunjukkan ke teman-teman ya, gimana cara si store ini bekerja. Tapi ini bukan cara terbaik. Sebetulnya kita bisa mainin ini di dalam store-nya. Tapi ini saya hanya mau menunjukkan aja ke teman-teman bahwa ini manipulasi seperti ini bisa dilakukan di dalam store ini. Nah, di sini saya perlu tahu sebetulnya. Ini ketika diklik, dia akan membuat baru. Kita perlu memberitahu bahwa ini bukanlah aksi untuk membuat baru. Ini adalah aksi untuk edit. Nah, gimana caranya tuh? Caranya mungkin kita bisa berikan dia sebuah ID mungkin ya. Gimana? ID ya, menarik ya. Kita berikan dia ID di sini. 1 ID 2. Supaya kita bisa tahu kalau dia ID-nya ada, maka otomatis itu adalah update. Kalau ID-nya nggak ada, berarti itu adalah nge-create ya. Jadi ID di sini saya buat misalnya pertama adalah 0 aja. Atau -1 ya. Lalu namanya ada nilai. Kayak gini. Jadi ini adalah nilai default. Ketika ini diklik, ID-nya akan ada. Oke? Sip, mantap. Nah, sekarang ketika ini diklik, ingat ya, klik ini adanya di dalam input nilai. Kita gak mau langsung push. Kita perlu cek dulu. Nah, kita perlu cek dulu. Apa yang perlu kita cek? Yang perlu kita cek adalah apakah si nilai store ini.id itu sama dengan -1. Artinya dia datanya bersifat tambah. Jadi akan sama seperti tadi. Tapi kalau misalnya dia bukan -1, maka kita akan melakukan pengecekan dan pencarian. Yang pertama, kita nyari dulu indeksnya berapa. Nilai store dot nilai dot map item.id. Ini cara klasik ya sebetulnya ya. Index of nilai store titik from data.id. If index tidak sama dengan -1, maka kita sudah dapat indeksnya. Caranya sekarang adalah tinggal nilai store dot nilai, kita ganti indeks ke indeks kita ganti dengan ini. Oke, mantap ya. Sip. Sekarang kita coba klik di sini, kita ubah, coba simpan, kita coba klik di sini. Nah, kita simpan, kita coba klik di sini, kita coba ganti edited gitu. Nah, muncul sekarang. Simpan.
balik seperti tadi, karena kita nggak pakai ini. Nah ini, oke. Sekarang kita coba lagi. Misalnya di sini adalah Yono 77. Kita coba klik di sini. Misalnya saya ganti, kok masih ya? Bentar. Nilai sama dengan map index no store nilai dot from data dot nilai index. Bentar, saya coba lagi. Jangan-jangan ada sesuatu di sini. Oke, ini masalahnya ketika dia melakukan perubahan di sisi ini, di dalam ini. Nah ini, kita tidak memberikan nilai seperti ini. Nah, jadi kalau kita diklik, kita coba edit. Nah, baru bisa ya. Tandika 17.12.00. Nilainya saya ganti ke 78, saya coba simpan. Nah, berubah. Kita coba klik-klik lagi di sini. Nah, harusnya nggak berubah ya, karena kita nggak reference. Kita klik yang Febrian. Ini. 70 ini. Coba simpan. Nah, berubah juga. Oke, sip. Mantap. Nah, kita tinggal melakukan reset. Kalau ternyata yang mau kita tambahkan adalah ini ya, kita mau melakukan tambahkan. Sekarang kalau dilihat ini nggak melakukan reset ya, kita seharusnya melakukan reset. Jadi setelah input nilai, kita harus melakukan reset terhadap data tadi. Jadi nilai .store .nilai bukan ya, harusnya data form ya. Form data akan sama dengan data yang defaultnya, yaitu ID-nya -1, namanya ini, nilainya 0. Oke, sekarang kalau saya tambahin misalnya Tiara, nilainya 90, saya coba simpan. Saya coba klik edit. Nah, tadi udah berubah juga ya. Febrian Dias, nilainya adalah 88, saya coba simpan. Nah, ini berubah juga dan ini reset juga. Atau saya tambahkan namanya adalah Vini Arumzana, nilainya adalah 100, saya coba simpan. Nah, sekarang udah ada. Oke, sekarang sudah bisa seharusnya soal store ya. Ini gak semua fitur, cuman ini adalah inti dari store, teman-teman. Dan mungkin cara yang saya show adalah buruk ya. Cuman ini saya mau nunjukin aja ke teman-teman gimana sih cara kerja mereka dalam memanage store. Ketika store ini menjadi data yang bisa kita pakai di beberapa komponen yang lain. Itu aja dari saya. Thank you semuanya.